teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat semuanya. Oke, bersama aku Maila, kita ready kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang suatu fakta. Fakta yang akan terungkap tentang kamu dan dia atau tentang hubungan kamu, oke? Tapi ingat teman-temanku semua, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Kita akan lihat fakta yang akan terungkap antara kamu dengan dia atau tentang hubungan kamu ya. Oke, baik. Sepertinya tadi ada kartu yang kebalik ya. Kita lihat dulu. Oke, di sini ada. Fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan lebih dalam energi kamu, fakta apa yang akan terungkap antara kamu dan dia ataupun seseorang yang masih dekat dengan kamu ya, ataupun dia seseorang yang sudah menjalin hubungan dengan kamu. Oke. Ada the butterfly. Ingat ya teman-temanku semua, di sini energi banyak orang ya, bacaan juga secara general. Ya, timeless, bisa berlaku kapan aja. Di sini juga banyak energi orang-orang ya yang bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Di sini kita akan lihat fakta yang akan terungkap antara kamu dengan dia. Apakah dia seseorang yang sudah menjadi pasangan kamu? Apakah dia seseorang yang masih TTM atau PDKT dengan kamu atau hanya berteman? Kita akan lihat di sini ya. Oke. Baik, di sini ada the butterfly. Seperti ada sesuatu ya, fase baru ataupun sesuatu kondisi di mana bahwa ya kamu saat ini dengan seseorang ada hubungan yang sudah terpisah gitu ya. Jadi ya di sini kita baca kondisi kamu ataupun kondisi dia ya, karena di sini juga energinya bisa berbolak-balik ya, bisa energi kamu yang kebaca ataupun dia di sini. Nah, di sini ada kondisi di mana kamu pengen healing, kamu pengen melupakan semua di masa lalu kamu ya. Karena apa ya? Mungkin kamu melihat akan ada suatu energi baru yang masuk ke dalam diri kamu, ke dalam kehidupan kamu, ataupun seseorang yang saat ini sudah menjadi teman ataupun sudah menjalin hubungan yang mungkin PDKT sama kamu gitu ya. Karena apa? Ya di sini karena kamu pengen healing dari kondisi di masa lalu gitu loh. Jadi ya bisa dikatakan di sini fakta antara kamu dengan dia, fakta yang akan terungkap apa? Seperti ini ya. Di sini ada soulmate. Bisa dikatakan ada soul connection kamu dengan seseorang. Ya bisa saja dikatakan ini orang baru, atau di sini teman kamu, ataupun di sini orang di masa lalu bisa saja. Nanti kita akan lihat ya dari kartu tarot ya. Di mana fakta yang akan terungkap antara kamu dengan dia itu ternyata kamu itu ada soul connection-nya. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena terlihat di energi ini ya, mungkin dalam satu pertemuan ataupun semisal kamu atau ada acara lah ya, acara di pekerjaan ataupun di kantor kamu, ataupun secara tidak sengaja kamu sering ketemu sama dia gitu ya. Seakan-akan di sana ada, wah kenapa ya kok kita sering ketemu, kok rasanya aku sering mikirin kamu gitu ya, kok selama ini ya aku sering mimpiin kamu gitu ya. Kayak ada suatu chemistry ataupun kayak ada sesuatu yang menarik gitu ya, energi kamu dengan dia. Itu yang di sini yang terlihat ya. Nah, ada soulmate di sini. Itulah ya, mungkin dikatakan kamu dengan dia itu ada soul connection-nya, ada partnership-nya, ada agreement-nya, ada soul contract-nya gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya secara spiritual kayak kamu ditakdirkan gitu loh untuk bertemu. Ya itu fakta yang akan terungkap nanti antara kamu dengan dia. Bisa saja di awal ini kamu hanya berteman dengan dia, atau dulu pernah kamu kenal gitu ya. Kamu pernah kenal di masa-masa kecil atau di masa sekolah, ataupun kamu dulu pernah dekat gitu ya. Tapi mungkin tidak sampai menjalin hubungan, dan saat ini kok
kita sering ketemu ya. Nah, jadi bisa dikatakan wah jangan-jangan kita punya chemistry nih, jangan-jangan kita punya soul connectionnya gitu. Oke? Itu fakta yang terungkap salah satunya ya. Dan ada Cupid Arrow di sini. Oke. Cinta akan datang di sini. Ada sebuah kejutan buat kamu atau surprise invitation ya, or meeting hesitation. Jadi bisa dikatakan ada seseorang yang mungkin bisa dikatakan dalam dunia pekerjaan lah ya kalau kita contohkan. Jadi di sana kamu sering ketemu, kamu sering meeting ya, sering ada pertemuan-pertemuan, acara kantor atau apa. Di sini bisa saja kamu merasakan bahwa ya ada soul connectionnya, ternyata ya akan ada cinta yang datang ternyata di kamunya gitu. Mungkin seperti itu jalannya agar kamu bisa ketemu dengan seseorang yang benar-benar ya jodohnya kamu, soulmate-nya kamu gitu ya. Walaupun kamu di sini pengen healing dari suatu kondisi yang betul-betul sangat memberatkan diri kamu atau pemikiran kamu, karena kamu juga dulunya punya seseorang yang terhubung sama kamu itu ya mengkhianati kamu ya, menyakiti kamu, dia berbohong sama kamu atau dia manipulatif. Jadi disitulah kamu pengen healing. Saat kamu sudah melepaskan dia, makanya jalan kamu itu terbuka lebar untuk kedepannya. Jadi itu sih pentingnya. Jadi kita itu kalau sudah merasakan ada satu hubungan gitu ya. Nah di sini kan ada the relationship is over ya. The relationship is over. Ini menggambarkan bahwa hubungannya sudah berakhir antara kamu dengan seseorang. Nah disinilah yang perlu kamu pahami bahwa jika kita masih memikirkan orang di masa lalu, jika kita masih memikirkan orang yang mengkhianati kita, nah otomatis jalan kita tidak akan terbuka lebar gitu loh. Secara kamu juga tidak bisa membuka hati kamu. Nah itulah gunanya pemahaman kita bahwa kalau seandainya seseorang itu sudah tidak pantas untuk kita ya kita pelihara lah ya, atau tidak pantas kita sayang, kita cintai, ya udah kamu lepaskan agar kehidupan kamu akan merubah ke depannya. Itu sih yang penting di sini. Oke. Buat teman-temanku, di sini terlihat memang ada the relationship is over. No second tidak ada kesempatan kedua di sini buat kamu untuk dia gitu loh. Jadi kamu sudah benar-benar tidak pengen ada memberikan kesempatan juga kepada dia. Kamu juga tidak pengen ada hubungan lagi dengan dia gitu ya. Secara juga kamu ya sudah berkali-kali disakiti gitu. Itu di sini. Jadi ya karena kamu sudah healing di sini, akhirnya ya jalan kamu itu akan terbuka lebar. Itulah suatu fakta yang mungkin akan kamu lihat antara kamu dengan dia. Ataukah itu seseorang yang mungkin jadi kenalan baru kamu, ataupun seseorang yang mungkin di masa lalu kamu. Dimana kalau di masa lalu kamu tidak ingin lagi nih terkoneksi sama dia, secara yang mungkin dia juga tidak akan merubah gitu loh, merubah semuanya. Oke. Di sini juga ada healing heart. Ya, saat kamu healing di sini, saat kamu memang betul-betul menyembuhkan sakit hatinya kamu, ya. Nah, itu ya datang soulmate-nya kamu. Akhirnya kamu merasakan bahwa ya perlahan-perlahan ya walaupun kamu belum bisa menerima seseorang yang mungkin akan datang ke kehidupan kamu, tapi kamu sudah mulai merasakan bahwa ada perubahan dalam diri kamu. Apakah kamu sudah healing? Apakah kamu sudah bisa move on dari dia gitu ya? Apakah kamu bisa lepas dari dia? Disinilah kamu sudah mulai menatah diri kamu, menatah hati kamu agar tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Walaupun sedikit kamu juga ada trauma ya. Trauma arti kata ya mungkin takut dengan hubungan yang baru nanti ya kamu juga akan merasakan hal seperti itu lagi. Itu sebenarnya di sini. Ya, ada freedom from toxic gitu ya, ada kehidupan ya dari ketoksikan seseorang. Jadi itu yang membuat kamu pengen healing, kamu tidak mau lagi nih orang toksik. Karena apa? Karena capek gitu loh dengan orang seperti itu. Karena tidak akan ada kebahagiaan jika masih tetap toksik gitu. Oke? Di sini ada freedom from toxic ya. Relationship or addiction ya. Nah, itu. Oke, itu salah satu fakta ya yang akan kamu rasakan nantinya. Di sini ada palm tree, stability, security. Akhirnya kamu ya setelah healingnya kamu bisa menstabilkan diri kamu. Ada kekuatan yang muncul dalam diri kamu. Itulah suatu fakta bahwa ya ada kekuatan apa ya? Mungkin seseorang soulmate kamu yang datang ke kamu yang memberikan satu kekuatan kepada kamu.
bahwa yang bisa memberikan suatu kehidupan, ya, memberi semangat kepada kamu, memberi sesuatu power kepada kamu sehingga kamu mendapatkan suatu kehidupan yang baru gitu loh. Jadi fase baru di sini kamu akan merasakan, ya, gitu. Semuanya itu secara fleksibel sih akan terjadi, ya. Kekuatan itu akan muncul secara fleksibel aja. Kenapa? Ya, karena ya mungkin ada seseorang yang mungkin mensupport, menspirit kamu. Justru tiba-tiba aja muncul semangat kamu. Ya mungkin dari perhatian aja seseorang memberikan kepada kamu, kamu mulai mencari merasakan ada perbedaan hidup ini dari biasanya, itu ya. Oke, ada keset di sini. Ada seseorang yang mungkin ya ada kondisi di sini ya, bahwa ada suatu kenangan sih yang membuat kamu merasa bahwa ada, entah itu trauma ya, entah itu ada suatu kenangan yang membuat kamu sulit ya untuk melepaskan masa lalu. Ya mungkin kamu di awalnya sulit untuk move on, sulit untuk healing ya. Secara ya namanya kenangan ya, namanya hubungan kita dengan seseorang yang mungkin apalagi sudah lama terjalin, itu pasti banyak kenangan-kenangan. Tapi di sini ya, kamu harus bisa mengeluarkan semua kenangan itu. Ya, kamu harus bisa melepaskan pemikiran-pemikiran kamu tentang dia. Ya, karena apa? Ya, segala sesuatu itu harus dilupakan, apalagi yang jelek-jelek. Cukup kamu ingat yang baik-baiknya aja. Jadi bisa dikatakan ya, walaupun kamu cinta dengan seorang masa lalu, tapi ya cinta itu tidak harus dipaksakan. Cinta itu tidak harus memiliki. Jadi itu ya, mungkin yang kamu rasakan saat ini. Jadi ya bukalah pintu hati kamu untuk seseorang yang akan datang kepada kamu. Karena apa? Secara kamu sudah bisa healing. Proses kamu di sini memang sangat sulit sekali ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang merubah hidup kamu, gitu. Oke? Buat teman-temanku semua, kita akan lihat di sini dari kartu tarot ya. Apa yang akan terjadi? Fakta apa lagi yang akan terungkap di sini tentang antara kamu dengan dia? Ya, itu satu fakta tadi ya. Untuk lebih detail kita akan lihat di tarot ya. Itu tadi kita lihat energi kamu dan fakta-fakta energi kamu. Oke, kamu renungkan sejenak. Bagi kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel pertama aku ya, di Maila Faisa Tarot ya, Maila Faisa Zafira. Itu khusus untuk zodiak ya. Oke, buat teman-temanku. Di sini ada apa ya? Elemen api, Aries, Leo, Sagi. Ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Oke. Nah, masih elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, itu zodiak yang dilin dengan kamu ya saat ini. Buat teman-temanku semua, bagi kamu yang berdilin dengan zodiak itu ya mudah-mudahan aja ada suatu jalan keluar dari masalah yang ada, ataupun kamu baik-baik aja gitu ya. Oke, di sini ada Four of Swords. Ada kondisi di sini kamu pasrah dengan hubungan yang kamu jalani saat ini ya, mungkin di masa lalu atau hubungan kamu di saat ini yang mungkin akan datang gitu ya. Secara di sini kamu lebih menyerahkan kepada semesta bahwa ya kalau memang jodoh kita akan bertemu, kalau memang tidak ya Tuhan akan menjauhkan gitu ya. Secara ya di sini ada Two of Wands. Two of Wands di sini ya kamu akan berhasil dari move on kamu akan berhasil dari masa lalu kamu ya, dari healing kamu, sehingga kamu akan bisa mendapatkan suatu jalan yang benar-benar orang yang akan menjadi pasangan hidup kamu nantinya. Oke. Nah, fakta terungkap lainnya tentang dia ya. Dia seseorang yang mungkin dekat dengan kamu ini ya, seseorang yang akan datang ke kamu itu terlihat seseorang yang akan memberikan suatu kehidupan gitu ya, yang akan memberikan kesuksesan. Nah, kenapa seperti itu? Dia berharap akan ada suatu kebahagiaan di sana. Itu yang dia inginkan di sini. Karena dia melihat bahwa perjuangan kamu dalam hidup ya, mungkin penderitaan kamu sebelumnya itu yang membuat dia merasa bahwa terpanggil untuk bisa bahagiakan kamu. Ya mungkin di situ dikarenakan juga ada energi soulmate-nya juga antara kamu dengan dia ya. Itu yang membuat dia juga semakin kuat dengan kamu, karena kegagalan dari masa lalu itu yang menjadi pelajaran buat dia di sini. Oke, itu fakta yang akan terungkap ya. Nah, ada Five of Swords juga di sini.
uh, Five of Swords itu menggambarkan adanya suatu terlihat ada seseorang itu merasa menyerah gitu loh. Ya bisa dikatakan dia orang masa lalu kamu nih. Dia menyerah dengan kondisi ini. Kenapa ya? Mungkin entah itu kamu yang meninggalkan dia, entah apakah itu dia meninggalkan kamu gitu ya. Karena ya bisa saja di situ kamu sudah merasakan tidak adanya kenyamanan. Makanya akhirnya dia menyerah dengan kondisi itu. Ya, ataupun kamu juga menyerah dengan kondisi itu. Dimana ya kamu juga ingin ada perubahan. Di sini ada judgment, ada perubahan di kamunya, ya. Kamu ingin merubah semuanya, apapun ingin kamu rubah di sini demi kehidupan kamu ke depan. Karena inilah yang paling penting buat kamu. Oke, perubahan hidup kamu. Nah, fakta lain apa lagi yang akan terungkap? Di sini terlihat sih seseorang yang ingin dekat dengan kamu itu, ataupun seseorang yang di masa lalu yang ingin dekat kamu itu, dia hanya mengejar suatu materi kamu, ya. Jadi hubungan itu walaupun terlihat ada ada keharmonisan di sana, ada cinta, ternyata dari dalam lubuk hatinya dia, sebagian dari dia itu aku lihat ya hanya ingin memanfaatkan kamu. Dia hanya ingin uangnya kamu. Kenapa? Di sini ada energi dua orang ya. Energi dua itu ya, satu orang yang tulus, satu orang yang tidak. Kenapa seperti itu? Ya, karena namanya manusia ya, pasti bermacam-macam. Jadi kamu harus bisa berpikir di sini ke depan bahwa seandainya ada orang yang dekat dengan kamu nantinya, kamu harus melihat apakah benar orang ini benar-benar serius ataukah orang ini hanya ada energi di mana hanya ingin memanfaatkan kamu itu. Ya, karena terlihat di sini kamu orang yang sukses ya, bisa dikatakan kamu sukses, kamu sudah miliki semuanya. Jadi itu juga orang banyak menginginkan kamu ya. Jadi fakta yang terungkap di sini ya terlihat akhirnya lama kelamaan kamu merasa bahwa kenapa ya kok dia keseringan minta butuh ini butuh itu gitu ya. Akhirnya kamu tahu dia ke kamu itu hanya menginginkan hartanya kamu atau uangnya kamu. Walaupun kamu merasa bahwa dia itu orang yang mencintai kamu, orang yang sayang kamu sama kamu, orang yang peduli sama kamu, ternyata di balik itu juga ada gitu loh. Jadi 50-50 lah rasa yang dia rasakan gitu ya. Secara yang mungkin dia atau memang dia lagi membutuhkan. Karena apa ya? Karena juga terlihat di sini seseorang yang mungkin apakah dia itu di masa lalu kamu yang hanya menginginkan uangnya kamu gitu. Oke, teman-temanku semua. Nah, buat teman-temanku, bagi kamu ya, kalau sudah terlihat bahwa fakta yang terjadi antara kamu dengan dia, entah itu dia baik, entah itu dia toksik, entah itu dia manipulatif, nah itu kamu harus bisa benar-benar bisa memahami apakah hubungan ini akan berlanjut atau tidak, apakah hubungan ini harus diakhiri atau tidak gitu ya, karena kamu sendiri yang akan menjalankan kehidupan itu nantinya. Oke, teman-temanku semua, semoga kamu akan bijak dalam mengambil keputusan untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaan kamu sendiri. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku, dadah.